Episode 85, Memastikan Keamanan. Saat sedang menunggu Marco mengurus administrasi, Lucy masih belum menyadari jika Harlan sedang mendatanginya. "Nona, saya diperintahkan Tuan Muda untuk menjemput Anda," ujar Harlan seraya menunduk hormat ke arah Lucy. "Loh, bukannya Om jemput ayah sama ibu ya?" "Tidak Nona, Tuan meminta saya untuk mengawal Anda. Tadi saya sudah mengkonfirmasi Tuan Delano juga dan saya minta menjemput Anda. Tapi Marco masih mengantri resepku. Dia akan segera menyusul." Saat berbicara dengan Lucy, mata Harlan terus mengedar mengawasi gerak-gerik seorang dari balik kacamata hitamnya. Lucy pun bahkan tak menyadarinya. Dia langsung berdiri dan mengikuti ajudan kepercayaan ayahnya itu. Harlan sesekali berbicara dengan alat yang terhubung dengan Marco menggunakan sandi. Lucy mengikuti Harlan masuk ke dalam lift. Marco melihat orang yang tadi terus mengikutinya kini sedikit berlari mengejar Lucy dan Harlan. Senyum tipis tersungging di bibir bodyguard tampan itu. Di dalam lift, Harlan menekan semua nomor. Begitu nomor lantai pertama berdeting, Harlan membawa Lucy keluar, melewati beberapa ruangan dan masuk ke lift lain. "Apa ada yang sedang mengikuti kita, Om?" Alis Lucy mengernyit saat ia merasa aneh dengan tingkah pengawal itu. Harlan tersenyum miring mendengar pertanyaan Lucy. Rupanya putri dari tuannya ini cukup pintar membaca situasi. "Iya, Nona. Sejak Anda berangkat dari mansion ada yang mengikuti Anda. Sepertinya itu orang suruhan Aditya." Mereka tiba di basement. Harlan langsung membawa masuk Lucy ke dalam mobilnya dan melesak meninggalkan area rumah sakit. Lucy duduk bersandar sambil mengurut pangkal hidungnya. Kepalanya mendadak terasa pusing. Sebenarnya apa maunya pria itu? Gumam Lucy, namun Harlan masih bisa mendengarnya. "Dia penasaran dengan Anda karena penampilan Anda sama persis dengan Nona Widya. Mungkin dia seorang psikopat," ujar Lucy dengan wajah kesal. "Tenanglah Nona, selagi Nona dalam pengawasan Tuan Suryo semuanya akan baik-baik saja." Namun bukannya senang, Lucy justru tersenyum getar mendengar ucapan Harlan. "Jika ayah begitu hebat, kenapa butuh waktu lama untuk menemukanku?" Om Harlan selama ini sudah lama ikut ayah kan? Pasti Om tahu apa alasannya sampai ayah butuh waktu lama untuk bertemu kami." Harlan tersenyum tipis. Dia tahu pasti suatu saat akan ditanya mengenai hal ini. "Nona sebaiknya bertanya langsung pada Tuan. Saya tidak mau nantinya dibilang mengada-ngada." "Maksud Om?" "Intinya dalam proses mencari Nona dan Nyonya Mita, Tuan Besar melewati begitu banyak rintangan dan ujian. Tuan Besar bahkan perlu waktu bertahun-tahun agar bisa pulih seperti sekarang. Sampai akhirnya semua kemelut dalam rumah mulai bisa diredam, barulah Tuan bisa sungguh-sungguh menemukan Anda dan Nyonya Mita." Mendengar cerita dari Harlan membuat Lucy terdiam selama di perjalanan. Bahkan ketika mobil sudah memasuki pelataran Jenon pun Lucy masih larut dalam lamunannya. "Kita sudah sampai, Nona." "Ya, terima kasih, Om." Lucy keluar dari mobil dan langsung melenggang menuju lantai paling atas untuk menemui Delano. Saat tiba di depan ruangan Delano, meja Giselle kosong menandakan orangnya sedang tidak ada di tempat. Lucy langsung mengetuk pintu ruangan suaminya lalu membukanya. Lucy membelalakkan matanya saat melihat ayah dan ibunya ada di sana. Delano tersenyum hangat menatap Lucy. "Surprise?" Delano langsung menghampiri Lucy dan membawanya duduk di dekat kedua orang tuanya. Lucy langsung menghambur memeluk sang ayah. Bahkan air mata Lucy tak terbendung lagi. Hormon kehamilannya benar-benar mengubah dirinya menjadi wanita yang cengeng. "Terima kasih ayah," lirih Lucy. Suryo hanya tersenyum seraya mengusap punggung Lucy. "Ada apa sayang?" tanya Mita. Wajahnya tanpa khawatir melihat Lucy menangis. Lucy lantas mengurai pelukannya dan berayun memeluk ibunya. "Tidak ada apa-apa Bu, Lucy hanya bahagia saja hari ini." Lucy tersenyum dan mengusap air matanya. Dia merogoh tasnya dan menunjukkan hasil USG-nya pada ketiga orang yang begitu berharga baginya. "Kamu beneran hamil sayang?" Wajah Mita berubah sumringah. Mita kembali memeluk putrinya. "Selamat sayang." Sementara itu Delano memandang Lucy tanpa berkedip. Ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Benarkah saat ini Lucy hamil? Mita menatap Lucy dan membingkai wajah putrinya.
Tatapan matanya begitu teduh penuh dengan cinta. Ibu yakin kamu pasti bisa menjalani semuanya dengan baik-baik saja. Delano mendekat dan menarik tangan Lucy di hadapan kedua orang tua Lucy. Ia langsung memeluk dan menghujani Lucy dengan ciuman mesra di seluruh wajah Lucy. Kapan kamu periksa? Bukannya dokter bilang 2 minggu? Kenapa kamu periksa sendirian? Delano memberondong Lucy dengan pertanyaan. Lucy membelai wajah Delano dengan lembut. Tadi aku ke rumah sakit kan, jadi sekalian saja aku kepengen cek sudah ada janinnya atau belum. Dan alhamdulillah ternyata beneran hamil. Padahal aku pengen lihat. Sudah, gak usah sedih gitu kan, masih ada 9 bulan lagi, kata Lucy mengusap rahang koko Delano. Andai saja kedua orang tuanya tidak ada di sini, sudah pasti suaminya akan menerkam dirinya seperti yang sudah-sudah. Oh iya, ayah dan ibu kenapa bisa ada di sini? Lucy tampak sangat penasaran karena suaminya pagi tadi masih mengatakan jika dirinya sibuk. Mana mungkin tiba-tiba menjemput kedua orang tuanya demi memberikannya surprise. Awalnya ayah mau ke perusahaan, tapi Harlan mendadak mendapat laporan dari Marco jika ada yang mengikuti mobil kalian. Bahkan orang itu nekat ikut mengawasi di dalam rumah sakit. Jadi ayah minta Harlan menurunkan kami di sini dan langsung menjemputmu. Aku sebenarnya juga sudah curiga sejak tadi, tapi aku pikir karena Marco terlihat santai makanya aku juga tidak ambil pusing, ayah. Mungkin Marco tidak mau membuatmu takut, ujar Mita. Ibu tahu kan, aku hanya takut jika berada di ruang tertutup dengan laki-laki. Jika di luar itu aku hanya ingin menghindar agar tidak terlibat terlalu jauh dengan laki-laki. Ibu harap seterusnya kamu bisa lebih berani menghadapi mereka. Semakin kamu ketakutan maka akan semakin mudah mereka mengintimidasi kamu, sayang. Lucy akan berusaha ibu, jadi ibu dan ayah tidak perlu khawatir lagi. Suryo senang putrinya sudah mulai bisa mengontrol ketakutannya. Dia berharap seterusnya tidak akan ada lagi masalah yang mengganggu kebahagiaan keluarga putrinya. Namun siapa yang akan tahu akan seperti apa kehidupan mereka ke depannya. Delano memutuskan membawa Lucy dan kedua orang tua Lucy untuk makan siang di resto langganan ayahnya dan Suryo dulu. Mobil dikendarai oleh Delano tanpa supir, namun di belakang mereka sudah ada 2 mobil sedan yang mengikuti. Siapa lagi jika bukan pengawal Suryo dan Lucy? Ayah, apa ayah tahu? Ayah memperlakukan aku seperti anak pejabat tinggi saja. Banyak orang yang menatap aneh ke arahku sekarang karena mereka. Ayah hanya ingin memastikan keamananmu, sayang.